Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Ala-Ala. Kenapa Lala? Karena kita Ala Ala kadarnya. kadarnya. Nah, di podcast kali ini kita mau diskusi tentang perjuangan tokoh-tokoh Islam di Indonesia pada masa-masa sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui, banyak tuh pahlawan yang berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Tapi aku tertarik nih sama satu pahlawan yang dikenal dengan sebutan Pangeran Diponegoro. Dia itu tangguh, kuat, pemberani. Kira-kira siapa sih itu Pangeran Diponegoro? Bisa jelasin nggak? Nah, jadi gini, Pangeran Diponegoro itu putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono yang ketiga. Nama kecilnya itu Mustahil. Dia lahir tanggal 11 November tahun 1785 di Yogyakarta. Dia juga putra dari Raden Ajeng Mangkurawati. Terus Raden Ajeng Mangkurawati itu termasuk keturunan dari Rapelan. Ada pengen tahu lagi nggak? Di masa perang Diponegoro itu salah satunya perang Sabir. Kira-kira apa itu perang Sabir? Bisa jelasin nggak? Perang Sabil. Perang Sabil itu diawali dari awalnya Belanda itu memasang patok di tanah yang masih milik Pangeran Diponegoro. Dan karena hal itu paman dari Pangeran Diponegoro ini nyaranin buat Pangeran Diponegoro keluarlah dari tempatnya tinggal. Nah, dia bikin markas di Goa. Terus setelah itu Pangeran Diponegoro itu menyatakan mau menyerang para orang-orang kafir. Nah, itu perang itu disebut perang Sabil. Nah, awal dari perang Sabil itu karena Belanda bikin patok di tanah yang masih punya Pangeran Diponegoro, sama mereka juga bikin pajak yang memberatkan rakyat. Nah, karena hal itu Pangeran Diponegoro ini ngerasa gak nyaman. Terus paman dari Pangeran Diponegoro nyaranin buat keluar dari Tegalrejo. Nah, habis keluar mereka bikin markas di Gua Selarong. Terus Pangeran Diponegoro itu menyatakan buat melawan para kaum-kaum kafir, dan mereka nyebut perang itu perang Sabil. Nah, terus pengaruh dari perang Sabil ini sampai ke Pacitan dan sekitar Kedu, termasuk Magelang. Nah, terus sampai berpengaruh juga karena perang ini dari Belanda itu terpengaruh, merasa kesusahan karena semangat dari berjuang para pasukan-pasukan dari Pangeran Diponegoro. Jadi gimana tuh endingnya? Kok bisa perang Sabil itu berhenti? Perang Sabil ini berhenti gara-gara sekitar tahun 1829 itu pasukan dari Pangeran Diponegoro sekitar 200.000 pasukan itu udah gugur, dan akhirnya Pangeran Diponegoro setuju buat lakuin perundingan lah sama Belanda. Nah, justru pas perundingan itu ternyata para orang-orang Belanda itu nangkep Pangeran Diponegoro ini, dan akhirnya Pangeran Diponegoro itu wafat pada tanggal 8 Januari tahun 1855. Gitu. Jadi setahu ada satu lagi nih pahlawan yang berasal dari Aceh, namanya Tengku Umar. Kira-kira gimana sih perjuangan Tengku Umar itu? Oh, gini, Tengku Umar. Ya, kita kenal dulu Tengku Umar siapa itu. Tengku Umar itu putra dari Tengku Ahmad Mahmud.
yang lahir di Meulaboh, Aceh Barat tahun 1854. Nah, beliau awal perjuangannya itu pada umur 19 tahun, masih muda banget. Pas itu perang di Aceh itu lagi panas-panasnya lah, tahun 1873. Nah, setelah perang itu beliau kan berhasil ya di perang itu, terus akhirnya diangkat jadi kepala desa yang paling muda di masa itu. Perjuangan beliau itu dimulai setelah itu, beliau cari strategi lah gimana caranya nyerang pasukan Belanda. Nah, strategi yang beliau jalanin, beliau itu pengen dapetin senjata dari pasukan-pasukan Belanda. Nah, cara beliau buat dapetin senjata itu dengan cara jadi pura-pura lah, jadi antek-anteknya Belanda. Nah, setelah berhasil deketin Belanda, dia itu dikasih sama Belanda itu senjata, dapat pasukan 120 orang pasukan sama 17 panglima, termasuk panglima laut. Nah, terus ada kejadian yaitu kapal Nicero milik Inggris itu terdampar. Nah, Tengku Umar itu diminta sama Belanda buat bebasin para kapten sama itu orang-orang di kapal itu, kru kapal, buat diselamatin lah karena mereka itu disandra. Nah, dengan itu Tengku Umar nih mikir, nah ini kan buat kesempatan dia ya, minta logistik sama senjata itu banyak. Nah, beliau tuh bilangnya buat pertahanan di jangka waktu yang lama. Nah, setelah dikasih nih sama Belanda, beliau berangkat buat nyelamatin itu bawa 32 orang pasukan Belanda ini, 32 orang ini. Nah, Belanda itu kaget, ternyata sama Tengku Umar 30 orang Belanda ini dibunuh. Jadi juga ya. Nah, setelah tahu itu, ternyata Tengku Umar ini nggak cuma bunuh para pasukannya. Tengku Umar juga ngambil senjata-senjata sama logistik yang dikasih sama Belanda tadi, yang harusnya buat nyelamatin kapal Nicero. Nah, setelah dapat itu, Tengku Umar ini bikin siasat lah sama pasukan-pasukan Tengku Umar buat gimana sih caranya nyerang Belanda. Nah, ternyata strategi rencana ini didengar sama Belanda. Akhirnya Belanda itu duluin lah para orang-orang dari Tengku Umar ini di laut Aceh Barat. Nah, karena udah keduluan sama Belanda, pasukan-pasukan dari Tengku Umar ini itu kan keadaannya malam Ya. akhirnya udah diduluin, pasukannya ini ditembakin. Nah, pas penembakan itu Tengku Umar kena tembak di daerah dada kiri sama usus besar beliau. Nah, karena ketembak itu beliau wafat di perang itu. Sekarang gantian deh, aku pengen nanya tentang salah satu tokoh pejuang Indonesia juga, namanya itu Bas Cokro Aminoto. Bisa tolong jelasin nggak siapa beliau, apa peran beliau di Indonesia? Ya, jadi Bas Cokro Aminoto ini adalah merupakan tokoh pergerakan nasional yang berbasis perdagangan, agama, dan politik nasional. Beliau itu lahir di Ponorogo pada tanggal 6 Agustus 1882. Beliau itu merupakan anak kedua dari 12 bersaudara dengan ayahnya yang bernama Raden Mas Cokro Amiseno dan kakeknya yang bernama Adipati Cokronegoro yang kebetulan pernah menjabat sebagai bupati di Ponorogo. Cokro Aminoto sendiri punya 3 murid yang kebetulan merupakan tokoh nasionalis Indonesia, ya, diantaranya Soekarno, Musso, dan Kartosuwiryo. Pada Mei 1912,
Cokroaminoto ini bergabung ke Serikat Islam. Dia menjadi pemimpin Serikat Islam, terkenal dengan kebijakan tegas dan bersahaja. Bahkan kemampuan dagangnya itu menjadikan guru yang disenggani. Pada 10 September 1912, S ini digiring menjadi partai politik oleh pemerintah dan berkembang menjadi parpol hingga anggotanya yang tak terbatas. SI sendiri berpecah jadi dua kubu. Kubu si merah yang berlawan balik dengan Semaun dan kubu si merah yang terdiri dari Alimin, Tan Malaka dan Darseno yang sudah ditarik oleh Semaun. Cokroaminoto sendiri tidak bisa bergerak leluasa, bahkan dengan posisinya beliau dianggap sebagai tokoh penengah antara dua kubu tersebut. Semaun ini masih menganggap Cokroaminoto sebagai gurunya. Ya, dari perselisihan ini antara dua kubu berakhir dengan Semaun dan Darsono dikeluarkan dari Serikat Islam. Darsono sendiri memiliki sebuah kata-kata mutiara yang diantaranya adalah setinggi tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Darsono wafat pada 17 Desember 1934 pada usia 53 tahun di Yogyakarta. Nah, aku mau tanya lagi nih sama salah satu tokoh Islam. Dia itu pendiri dari organisasi Muhammadiyah. Kalau nggak salah namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tahu nggak siapa? Ya. Memang seperti yang kita tahu, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pendiri Muhammadiyah. Ya, beliau itu lahir di Yogyakarta pada 1 Agustus tahun 1868. Beliau adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari ayah yang bernama Kiai Haji Abu Bakar yang merupakan ulama terkenal dan khotib di Masjid Besar Yogyakarta. Ibunya itu putri dari Haji Ibrahim, penghulu Kesultanan Yogyakarta. Nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah Muhammad Darwisi. Ya, merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim. Itu salah satu wali songo ya, kita kenal. Pada usia 15 tahun, Kiai Haji Ahmad Dahlan berangkat ke Mekah untuk belajar selama 5 tahun. Berinteraksi dengan pemikiran pembaharu Islam ya, seperti Muhammad Abduh Al-Aghwani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Ahmad Dahlan kembali pada tahun 1888 dan mengubah namanya menjadi Ahmad Dahlan yang sebelumnya Muhammad Darwisi. Beliau berangkat lagi ke Mekah pada tahun 1903. Selama 2 tahun beliau belajar di sana dan berguru pada salah satu pendiri Nahdlatul Ulama yang kita kenal, Syekh Ahmad Khotib. Dan pada tahun 1912 beliau mendirikan sebuah organisasi yang bernama Muhammadiyah yang sampai saat ini kita kenal. Ya, pada 20 Desember 1912 beliau memohon kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk meresmikan organisasi sebagai badan hukum. Ya, permintaannya itu dikabulkan pada tahun 1914. Dan tetapi ya dengan syarat itu hanya berlaku di daerah Yogyakarta. Walaupun gitu, Muhammadiyah itu dibatasi ya, walaupun dibatasi masih adalah cabang-cabang yang
Setelahnya itu bersembunyi dengan sebuah nama baru seperti Serandakan, Wonosari, Wonogiri. Ada Oke, yang ada fakta-fakta lain nggak dari Kiai Haji Ahmad Dahlan selain Muhammadiyah yang dipisah-pisah itu? ada seperti beliau ini sebagai pelopor kebangkitan umat Islam, pahlawan nasional, pelopor kebangkitan umat Islam. Ya masih panjang lah kisahnya, tapi segitu aja. Jadi itu tentang Ahmad Dahlan. Keren banget ya Kiai Haji Ahmad Dahlan ini. Padahal kalau Muhammadiyah ini emang termasuk organisasi Islam yang cukup besar loh di Indonesia. Iya, memang ini terkenal ya, sering kita dengar di kalangan masyarakat. Baik teman-teman, selain pahlawan-pahlawan tadi yang kita bahas sebelum pasca kemerdekaan, kita ada juga pahlawan yang akan kita bahas pasca kemerdekaan. Salah satunya itu Gus Dur. Siapa sih Gus Dur itu dan apa peran dalam kebangkitan nasional kita ini? Jadi gini teman-teman, Gus Dur ini ya panggilan lah. Jadi nama aslinya itu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau presiden keempat setelah B.J. Habibie Ya. tahun 1999 sampai 2001. Beliau itu cucu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Siapa sangka. Nah, wakil presiden saat itu Megawati Soekarno Putri. Tahu kan ini? Ya tahu-tahu. Nah, beliau itu diangkat dari hasil sidang MPR pada tahun 1999 tanggal 20 Oktober. Ya. Nah, pada peran pertama beliau sama Bu Megawati ini membuat kabinet namanya Persatuan Nasional. Oh, Kabinet Persatuan Nasional. Awal-awal itu departemen ini, kabinet ini itu membubarkan departemen penerangan dan departemen sosial. Gara-garanya itu nggak sesuai lah, nggak maksimal antara fungsi sama peran yang seharusnya mereka jalani. Jadi gitu. Pada tahun 2000 itu TNI sama Polri dipisah. Kan awalnya mereka pas Orde Baru itu Gabung gitu. namanya ABRI. Wah. Nah, terus pada tahun 2000 ini dipisah jadi TNI sama Polri. Oh, dilebur gitu. Nah, terus Gus Dur ini ngasih referendum ke masyarakat Aceh. Tapi referendum ini bukan kayak kemerdekaan yang dikasih ke Timur pas zamannya presiden kita B.J. Habibie. Ya, Tahu kan itu? Tahu. Nah, dengan itu Gus Dur juga ngasih pendekatan lembut lah ke masyarakat Aceh itu. Salah satunya dengan cara ngurangin jumlah anggota militer di Aceh. Nah, Ya. selain di Aceh, Gus Dur juga deketin Jayapura pada tanggal 30 Desember tahun 2000. Gus Dur itu ngeyakinin masyarakat Papua buat mintain perdamaian. Tahu kan kalau di Papua itu emang konfliknya banyak banget. Ya. Nah, Gus Dur itu buat biar masyarakat Papua itu yakin bisa bikin perdamaian di Indonesia. Nah, setelah itu Gus Dur itu bolehin lah Jayapura buat ganti namanya jadi Papua yang sekarang kita kenal. Kan tadinya Jayapura tuh. Terus sama Gus Dur dibolehin buat ganti nama jadi Papua. Oh, ya. Nah, setelah itu kebijakan Gus Dur itu ada lagi pada bulan Januari tahun 2001. Itu kan tadinya libur Imlek, libur Imlek itu kan diliburin semua. Ya. Terus setelah itu kebijakan dari Gus Dur tahun 2001 itu libur Imlek jadi cuma opsional, boleh libur boleh enggak. Dan ternyata kan pas masa jabatan Gus Dur itu beliau itu udah apa ya, kayak
sakit-sakitan lah. Dia mengidap banyak banget penyakit. Salah satunya kayak gangguan penglihatan, terus dia juga ada diabetes sama gangguan ginjal. Nah, terus akhirnya pada tanggal 30 Desember tahun 2009 beliau itu meninggal dan beliau dimakamin di pemakaman keluarga di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Itu kan beliau cucu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Terus Pondok Tebu Ireng itu dibangun sama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi pemakamannya di pemakaman keluarga di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Oh, jadi Itu teman-teman. Bahas apa lagi nih? Barusan kan bahas Gus Dur tuh. iya. Selain Gus Dur yang kita bahas tadi, kita juga sempat menyinggung nih tentang B.J. Habibie. Iya, presiden yang sebelumnya itu ya. Ya, siapa sih B.J. Habibie itu dan apa peran kemerdekaan di Indonesia itu? Nah, kalau ngomongin B.J. Habibie, terkenal banget ya, yang biasa disebut Eyang Habibie gitu. Nah, B.J. Habibie ini, B.J-nya itu singkatan dari namanya, yaitu Baharudin Yusuf Habibie. Dia, ya B.J-nya itu singkatan dari Baharudin Yusuf Habibie gitu. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, tanggal 25 Juni tahun 1936. Terus beliau wafat pas usia 83 tahun. Beliau ini presiden ketiga yang dia tadi aku singgung sebelum Gus Dur tadi. Iya, iya. Presiden ketiga. Beliau menjabat itu masuk bentar banget, sekitar 1 tahun 5 bulan. Nah, dia itu kan presiden yang berasal dari Gorontalo nih. Nah, Ternyata dari Gorontalo. iya, karena itu masyarakat Gorontalo ini kan bangga ya, satu-satunya presiden yang asalnya dari Gorontalo. Terus masyarakat itu ngusulin buat, di sana kan ada universitas namanya Universitas Negeri Gorontalo. Masyarakat tuh ngusulin buat ganti aja nih nama universitasnya jadi nama B.J. Habibie. Tuh. Nah, kalau beliau itu berpendidikan, Masya Allah nih, ini tokoh yang pendidikannya itu bagus banget. Awalnya itu kan sekolah di Parepare, namanya Sekolah Rakyat Parepare. Terus melanjutin lagi, beliau pindah ke Bandung. Sekolah SMP-nya di SMP 5 Bandung. Oh, Nah, terus habis dari SMP itu dia ke SMA Kristen Dago di Bandung. Bandung juga. Ya, terus keren nih, ITB. Kan itu sekolah tinggi ya. Nah, setelah dari SMA Dago itu dia ke di teknik mesin di ITB. Itu teknik mesin. Nah, di teknik mesin di Institut Teknologi Bandung itu Ya, ya. tahun 1954. Nah, Kita juga. hebatnya. Nah, itu Hebat. belum ada apa-apanya nih. Habis dari ITB kan beliau tahun 1954 itu di ITB. Setelah dari situ beliau ke Universitas Teknologi. Tahu nggak di mana? Gimana? Di Jerman. Wih, keren habis ini mah. Itu dari tahun 1955 sampai 1965 itu di Jerman. Nah, beliau ini biasa disebut Bapak Teknologi karena pada tahun itu tuh beliau berkontribusi di bidang penerbangan sama teknologi informasi. Nah, terus beliau juga bikin teori namanya teori crack. Apa itu? Itu tentang pendeteksi kerusakan konstruksi di pesawat. Padahal pada tahun itu loh, itu udah bisa bikin teori tentang itu. Nah, terus beliau juga berperan dalam reformasi ekonomi lah pada pas krisis moneter. Tahu kan itu dulu yang ramai krisis moneter. Nah, beliau itu termasuk ikut andil lah dalam reformasi ekonominya. Terus beliau juga ngadain independensi Bank Indonesia. Terus ada lagi pas reformasi politik itu beliau bikin reformasi politik buat kebebasan orang berpendapat.
gitu. Terus ngapus larangan pas dulu kan partai politik cuma boleh nggak boleh ada partai politik selain Golkar. Ya, Nah ya. pas masa B.J. Habibie ini dihapuslah larangan itu. Nah beliau wafat itu pas tanggal 11 September tahun 2019. Oh ya, benar ya. Belum lama. Ya sebenarnya udah lama mas, sekarang udah tahun 2025. Nah beliau itu sakit gagal jantung lah, ya karena usia beliau lah ya. Terus beliau itu tahu nggak kalau B.J. Habibie itu kalau istilahnya sekarang bucin banget sama istrinya, namanya Ainun Basri, Hasri Ainun Basri. Nah saking bucinnya Gimana ya itu? sampai orang-orang itu makamin beliau itu dimakamin di Taman Makam Pahlawan dan itu di samping istana. Gitu. Beliau itu emang sama istrinya itu sampai ada loh diceritain sama orang-orang kebucinan B.J. Habibie sama Ainun. Memang Berarti beliau ini setia banget ya. wah dibilang setia banget lah. Orang pas istrinya kan meninggal duluan gitu. Iya, iya. Beliau itu kelihatan benar-benar sedih banget. Itu setauku sampai ada dibuat ya itu film bisa Iya. sama ini. Saking ya beliau emang berjasa di Indonesia, berjasa banget lah. Ya, Nah, sekarang aku mau tanya. Tadi kan kita bahas tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu yang pendiri Muhammadiyah. iya, iya. Nah, organisasi Islam di Indonesia kan ada juga tuh yang Nah, itu besar. Iya. Nahdlatul Ulama. Nah, itu pendirinya kan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya. Iya, benar. Tahu nggak sejarah beliau, biografi beliau itu kayak gimana sih? Ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, seperti yang kita kenal itu beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Ya, Kita akan bahas dulu biografinya. Jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 14 Februari 1871. Beliau juga wafat pada tanggal 25 Juli 1947. Dimakamkan pada Tebu Ireng di daerah Jombang. iya. Beliau merupakan putra ketiga dari 10 bersaudara dengan ayah yang bernama Kiai Asy'ari dan ibunya yang bernama Ibunda Halimah. Ibu Halimah. Ya, ternyata Ibu Halimah itu bukan garis turunan Sultan Pajang yang kita kenal sebagai Joko Tingkir. Oh, itu keturunan dari Joko Tingkir. Ya, beliau belajar dasar agama dari ayahnya dan kakeknya. Pada umur 15 tahun, beliau berkelana untuk menimba ilmu. Dan pada tanggal 1892, beliau berangkat ke Mekah di bawah bimbingan Syekh Mahfud dari Termens yang merupakan orang Indonesia juga. Syekh Mahfud merupakan pewaris terakhir dari kitab Isnad hadis yang kalau nggak salah itu dari 23 apa ya fikih juga Oh iya. bahasan yang juga merupakan mengajar tasawuf. Nah, ada juga beliau berguru pada Syekh Ahmad Khotib yang dari Minangkabau. Beliau belajar fikih bermazhab Syafi'i, astronomi, matematika dan aljabar. Beliau pulang pada tahun 1899 dari Mekah. Dan beliau juga mendirikan pesantren yang bernama Tebu Ireng, pesantren Tebu Ireng. Yang pesantren terbesar pada abad 20 di Jawa. Beliau juga mendirikan Nahdlatul Ulama pada tahun 1926 yang memiliki arti kebangkitan ulama. Oh, jadi Nahdlatul Ulama itu artinya kebangkitan ulama. Iya, betul. Dan pada tanggal 17 September 1945, beliau menyatakan fatwa jihad dan mendatangi dan pada tanggal 17 September
dan pada 17 dan pada tanggal 17 September 1945 beliau menandatangani fatwa jihad, dan diumumkan pula pada tanggal 21 hingga 22 Oktober oleh rapat Kiai yang dikenal sebagai resolusi jihad. Ya, beliau berperan dalam kemerdekaan Indonesia yang mungkin kita kenal sebagai pertempuran 10 November 1945 antara Laskar Ulama dan santri bertempur melawan penjajah. 10 November itu yang sekarang dijadiin hari santri itu bukan sih? Iya, nah Itu gara-gara pertempuran itu. iya, ya beliau melawan penjajah lah Belanda, kurang begitu. Nah, aku pengen bahas lagi tentang satu tokoh yang terkenal, namanya sering dipanggil itu Buya Hamka. Ya, Hamka. Ya, beliau adalah Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang sering kita sebut Prof. Hamka. Prof. Hamka memiliki gelar Datuk Indomo. Beliau lahir di Nagari Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada 17 Februari 1908 dan meninggal di Jakarta pada usia 73 tahun. Beliau terjun ke partai politik mulai Masyumi hingga Masyumi dibubarkan. Kemudian beliau menjabat sebagai ketua MUI dan hingga aktif menjadi aktivis Muhammadiyah hingga beliau wafat. Universitas Al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia memberinya gelar doktor, dengan Universitas Maistopo Jakarta mengukuhkan sebagai guru besar. Pada usia remaja, beliau meninggalkan Tawalih dan melakukan perjalanan ke Jawa untuk menempuh pendidikan pada usia 16 tahun. Setelah setahun kembali ke Padang Panjang untuk membesarkan Muhammadiyah, dia memiliki pengalaman ditolak sebagai guru karena tidak memiliki gelar diploma. Hingga Profesor Hamka berangkat ke Mekah, di sana mendalami sejarah Islam dan sastra otodidak. Setelah kembali ke tanah air, beliau memiliki karir sebagai guru di Delhi dan juga wartawan. Beliau juga mengukuhkan tekad sebagai ulama dan sastrawan. Beliau ke Medan pada tahun 1936. Setelah pernikahan mengeluarkan majalah Pedoman Masyarakat. Selama revolusi fisik, Hamka bergerilya bersama barisan pengawal negeri dan kota atau kita sebut BPNK, menyusuri hutan pegunungan di Sumatera Barat untuk menggalang persatuan menentang kolonial Belanda. Hamka membawa keluarga kecilnya ke Jakarta. Meski mendapat pekerjaan di Departemen Agama, Hamka mengundurkan diri karena terjun di partai politik. Hamka dicalonkan Masyumi sebagai wakil Muhammadiyah. Ya gitu ya teman-teman, itu kisah-kisah dari pahlawan-pahlawan Indonesia, khususnya pahlawan Islam ya Mas ya. Mungkin kita cukupkan lah podcast hari ini. Kita dapat banyak banget ilmu dari biografi para pahlawannya, peran-peran para pahlawannya. Makasih Mas Bayu udah mau nemenin saya di sini. Akhiri podcast hari ini. Makasih ya teman-teman yang udah mau nonton podcast kita. Sampai ketemu di podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.